Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal jamaah wa nahana anit tafarruqi wat tanazu'i. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Wa qala aidan wa ja'alu lillahi andadan liyudillu min sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan sahibul bait Bapak Al-Mukarram Ustadz Maftuh, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Asep Zainal Abidin, Bapak Hartono, Bapak semua. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu untuk menghemat waktu dan namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada semua yang hadir pada pengajian rutin kita ini. Kita bersyukur kehadirat Allah di kesempatan malam Sabtu yang kesekian kalinya pasca pandemi. Alhamdulillah kita diberikan kesehat walafiatan, diberikan pemeliharaan terhadap iman dan Islam kita, dan juga diberikan niat yang ikhlas tulus dalam rangka silaturahim dan juga taklim, menuntut ilmu sebagai kewajiban kita sebagai hamba, sebagai umat, dan sebagai orang yang beragama Islam. Tentunya kita menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, silaturahmi itu adalah wajib. Harapan kita tentunya dengan silaturahmi yang dibuat rutin setiap malam Sabtu ini, silaturahmi kita, persaudaraan kita, ukhuwah kita makin erat dan makin bersatu dalam menjalankan kehidupan kita dan juga dalam menjalankan syariat agama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam selalu kita sanjungkan, kita basahkan bibir kita dengan selalu bersolawat kepada Nabi terakhir, Rasul penutup, Nabi dan Rasul yang diperintahkan dan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan segala syariat para Nabi, para Rasul sebelumnya. Kita bersyukur juga alhamdulillah kita sebagai umat di akhir zaman dan umatnya beliau Nabi dan Rasul yang terakhir, yang oleh Allah dikatakan ya, pada hari itu sempurna agama, sempurna syariat,
Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah khairu ummah, sebaik-baik umat kalau kita bisa menjalankan apa yang disyariatkan oleh beliau dan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita, dengan sholawat kita, dengan kerinduan kita untuk bertemu dengan beliau, dan dengan ketaatan kita terhadap syariatnya, nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk ke hijriyahnya bulan Muharram. Kemudian secara kebangsaan dan kenegaraan kita sudah masuk kepada bulan Agustus. Ini juga merupakan qadarullah atau takdir dari Allah, karunia dari Allah. Pada saat ini kita ada kewajiban ya, selain mensyukuri nikmat-nikmat yang lain yang banyak, momentum Agustus, momentum Muharram adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita membaca sejarah Islam, terutama kebangkitan umat Islam dan berhasilnya baginda Rasul berdakwah mendapatkan pengikut yang mulai banyak dan mulai stabil, bahkan dikatakan berbondong-bondong umat manusia beriman dan mempercayai mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasul adalah dengan berhijrahnya beliau dari kota Mekah ke Yasrib atau Madinah pada saat ini dikenalnya. Dan ini juga merupakan perjuangan yang luar biasa. Beliau selama 13 tahun di Mekah berdakwah, membangun tauhid, mengesahkan Allah dan menyembahnya kepada Allah. Pengikutnya belum begitu banyak. Dan disinilah ya salah satu usaha manusia untuk mendapatkan perubahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kejayaan adalah dengan berhijrah. Yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul ketika di suatu tempat berdakwah kurang berhasil, maka ada perintah untuk berhijrah. Hijrah bisa diartikan pindah tempat, ya, secara makna, secara lafziah, ya, berpindah tempat dari suatu tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Kemudian secara maknawi, hijrah adalah perubahan situasi hati yang paling utama, perubahan situasi keadaan yang mungkin tadinya kita kurang semangat menjalankan syariat agama, menjalankan perintah Allah. Nah, dirubah oleh kita, walaupun tempat tidak berubah, namun suasana hati, keimanan dan pelaksanaan menjalankan syariat kita rubah, berusaha dengan merubah keadaan, merubah keimanan kita dari kurang yakin menjadi lebih yakin, dari kurang taat menjadi lebih taat. Itu secara maknawi, dan banyak lagi makna-makna hijrah ya. Nah, secara lafziah memang hijrah itu adalah berpindah tempat. Nah, keberhasilan baginda Rasul dan umat pada saat itu yang sudah beriman adalah menjadi tonggak sejarah kesuksesan dakwah beliau dan kesuksesan mengajak umat manusia untuk beriman dan bersyariat sesuai dengan perintah Allah adalah setelah pindah tempat. Walaupun secara maknawi hijrah itu banyak sekali, namun sehingga karena monumentalnya atau karena apa ya, menjadi peristiwa pentingnya, perpindahan tempat baginda Rasul dari kota Mekah ke Madinah itu menjadi tonggak sejarah, sehingga menjadi
awal diciptakannya atau dihitungnya tahun Hijriah atau penanggalan yang tadinya belum kita punya tanggal. Maka para sahabat pada saat itu berembuk ketika sahabat Umar bin Khattab ya, karena malu mengirim surat ke kerajaan yang lain, tidak memakai tanggal dapat kritikan, kalau tidak salah kepada Raja Romawi ya. Disebutkan kita mendapatkan surat dari khalifah yang tanpa tanggal dan tanpa bulan, hanya ada tahun saja pada saat itu, tahun gajah. Nah, dari situ pada berpikir para sahabat ya, akhirnya mengambil peristiwa yang penting dijadikan tonggak sejarah dan jadikan penanggalan dari peristiwa hijrah. Karena ada yang usul dengan maulid ya, lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada yang usul dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ada yang usul dengan menjadi nabi dan menjadi rasulnya Nabi Muhammad SAW. Itu masih kurang meluas ya, dan kurang monumental. Maka ketika ada yang usul dengan peristiwa hijrah dan dirasakan dengan peristiwa hijrah itu menjadi tonggak sejarah kemajuan, kemenangan dan lain sebagainya, maka dari situ diambil Hijriah. Jadi pada saat ini kita sudah masuk bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah yang ke 1444. Insya Allah pada saat ini adalah tanggal 7 malam tanggal 8. Kalau dihitung dari tahun Hijriah ya, tahun Komariah, ini sudah masuk tanggal 8 karena dihitungnya Hijriah itu dari mulai terbenam matahari. Nah, berbeda dengan tahun Syamsiah ketika jam 00 itu adalah jam 12 lebih, jam 00 itu perpindahan harinya atau perpindahan waktunya pada jam 12 malam. Kalau Komariah dari jam 6 sore dari mulai terbit terbenam matahari. Jadi sangat tepat kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karunia peristiwa hijrah, karunia kesuksesan yang berhasil oleh baginda Rasul setelah berhijrah. Sehingga suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW setelah berhijrah ke Madinah, ke kota Yasrib ya, beliau berjalan-jalan, ini diriwayatkan oleh dua guru itu Bukhari dan Muslim. Masyaikhoni an Abd Abbas radhiyallahu an ya, mengeluarkan Imam Bukhari dan Muslim diterima hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qadamal Madinata diwujudi Yahudi pawajadal Yahudi siyaman yauma Asyura. Nah, ini tanggal 10 Muharram. Karena peristiwa 10 Muharram itu juga merupakan tonggak sejarah bagi para nabi-nabi yang lain. Ketika di bulan Muharram Nabi Muhammad SAW bertepatan tanggal 10 Asyura berjalan-jalan ke kota Mekah, di kota Madinah. Beliau bertanya kepada penduduk Madinah, faqalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil yaum alladzi tasumunahu?" Kata baginda Rasul, hari apa ini kok orang-orang penduduk Yasrib pada berpuasa? Faqalu, maka penduduk Madinah pada saat itu atau Yasrib pada saat itu yang mayoritas masih beragama Yahudi ya, hadza yaumun adzim unjiyallahu fihi Musa, anjallahu fihi Musa. Kata mereka, hari ini adalah hari yang sangat agung, diagungkan oleh mereka karena Allah menyelamatkan pada hari ini, pada tanggal ini, tanggal 10 Muharram ya, Musa kepada Nabi Musa wa qaumahu, dan kepada kaumnya Musa pada saat itu. Jadi orang yang
mengikut Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Allah seperti yang didakwahkan oleh Nabi Musa, ya, diselamatkan oleh Allah, ya, ketika menyeberang lautan, ya, dikejar oleh tentara Fir'aun dan tentaranya, bala tentaranya yang beberapa kali lipat banyaknya, sementara pengikut Nabi Musa sedikit, ya. Dikejar melewati lautan setelah dipukulkan, ya, dipukulkan tongkatnya kepada air laut menjadi jalanan yang luas yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan pasukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu wa agraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah sebaliknya menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya yang mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Di tengah lautan ditenggelamkan. Ketika Nabi Musa dengan kaumnya sudah sampai di seberang sana, di pinggir lautan yang dituju, nah, sementara pasukan Fir'aun dengan kaumnya ada di tengah-tengah lautan. Begitu di tengah-tengah lautan, sementara Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di pinggiran atau di pantai, sudah tidak lagi kena air laut, maka ditutup kembali oleh Allah dengan segala kekuasaannya. Tadi dibuka dengan wasilah dipukulkan tongkat oleh Nabi Musa, kemudian sekarang tanpa diperintahkan untuk memukulkan kembali tongkatnya, langsung ketika Nabi Musa sudah sampai ke pantai seberang, terus Fir'aun sudah di tengah-tengah, langsung ditenggelamkan, ditutup kembali itulah air laut. Ini adalah hari yang agung, kata penduduk Yasrib menjawab pertanyaan baginda Rasul. Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Nah, dijawabnya, hari ini adalah hari yang sangat agung karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Terus mereka menjawab, pasomahu Musa syukron, ya, maka aku berpuasa atas selamatnya Nabi Musa sebagai tanda syukur. Panahnu nasumahu. Jadi Nabi Musa dengan kaumnya pun setelah diselamatkan dari dari kejaran Fir'aun, setelah tahun berikutnya melewati peristiwa itu di 10 Muharram juga, Nabi Musa berpuasa serta para kaumnya, sehingga umat Nabi Musa yang pada saat itu beragama Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kata Rasul, setelah mendapat jawaban seperti itu, nah, umat Yahudi berpuasa karena menganggap hari itu adalah hari yang agung, diselamatkannya Musa dan kaumnya dan ditenggelamkannya Fir'aun dengan kaumnya. Maka mereka berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, faqala Rasulullah SAW, panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami, kata baginda Rasul, artinya Nabi dan umatnya, berarti umat Muslim, ya. Ahaqqu minkum, lebih berhak untuk bersyukur atas nikmat-nikmat itu, ya. Karena Nabi Musa juga adalah nabi dan utusan Allah. Bahkan banyak lagi peristiwa-peristiwa kepada nabi yang lain. Di antaranya Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya yang sudah bertahun-tahun dipisahkan, Siti Hawa. Dipertemukan juga pada tanggal 10 Muharram di padang Arafah. Kemudian Nabi Sulaiman juga mendapatkan keberhasilan menaklukkan Bilqis, katanya juga di 10 Muharram. Bahkan wafatnya Nabi Sulaiman juga pada tanggal 10 Muharram. Namun ketahuannya sudah lama, karena beliau sholatnya itu berdiri. Nah, dianggap oleh kaumnya sedang sholat, padahal dia berdiri sudah meninggal, bertelekan kepada menyangga kepada tongkatnya dimakan rayap. Jadi lama-lama tongkatnya dimakan rayap, jatuh. Apa karena habis itu tongkatnya dimakan rayap, jadi rapuh.
Ketika tongkatnya sudah patah, maka beliau terjatuh padahal sudah lama meninggal. Luar biasa, itu mukjizat juga ya, bisa dikatakan mukjizat. Banyak lagi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kata baginda Rasul, panahnu ahaqu wa aula bi Musa, maka kami lebih berhak dan lebih utama daripada Nabi Musa daripada kalian, katanya. Pasomahu Rasulullah SAW, maka Rasul pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan wa amaro ashabihi bisiyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Bahkan di hadis yang lain beliau mengatakan, berpuasalah untuk menyelisihi yang lain, artinya untuk membedakan dengan umat Nabi Musa dan umat-umat yang lain. Berpuasalah kita, bahasanya itu fa in laqitu ila qabilin, jika aku tahun depan ketemu lagi di bulan Muharram, maka la asumanna tasi'a wal asyira, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Karena tadi panahnu ahaqu wa aula, karena kami lebih berhak dan lebih utama untuk berpuasa, tanda syukur kepada Allah atas karunia-karunia yang diberikan pada tanggal 10 Muharram. Maka kita untuk lebih bersyukur lagi dan lebih berhak lagi, lebih utama lagi berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Itu untuk menyelisihi. Jadi kita ada bedanya dengan yang umat-umat terdahulu. Ya, karena tadi ya umat terbaik, maka kita pun harus beramal yang terbaik. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Ketika membaca sejarah yang lain pada berpuasa, maka kita ingin menambah puasanya, kata Nabi Muhammad SAW. Itu saja untuk memperingati Asyura atau Muharram atau sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Yasrib atau Madinah, dan tonggak sejarah keberhasilan dakwah beliau sehingga banyak sekali setelah pindah ke Madinah ya bangsa-bangsa yang mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW sampai menyebar ke Syam, ke Syria, kemana ya, ke segala penjuru dunia dakwahnya sampai, bahkan ke Habasah dan seterusnya sudah meluas, bahkan sampai ke Romawi segala ya. Dulu Spanyol itu berhasil didakwahi oleh baginda Rasul sehingga banyak umat Islam di sana. Itu tentang Muharram, tentang hijrah. Kemudian nikmat yang kedua yang pada saat ini menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya adalah nikmat kemerdekaan. Karena secara Masehi kita berada di bulan Agustus. Ya, Agustus adalah hari kemerdekaan buat negara dan bangsa kita. Dari ratusan tahun bahkan ya 300 lebih oleh Jepang, kemudian oleh Belanda, kemudian kalau tidak salah 40 tahun ya Jepang menjajah kita, Portugis menjajah kita. Itu ratusan tahun kita dijajah terus. Dan bangsa kita ya, para pejuang-pejuang bangsa kita berjuang terus ya. Tidak pernah lelah mereka berjuang untuk membuat bangsa dan negara yang merdeka. Dan kalau kita baca dari Al-Quran yang kecil saja dalam surah Al-Quraisy ya, keamanan, kenyamanan, ketentraman itu adalah kebutuhan utama buat umat manusia. Kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa kalau kita pikirkan. Karena beribadah pun kalau kita dalam keadaan belum merdeka tidak nyaman. Contoh baginda Rasul ketika di Mekah ya, beribadah sangat susah. Menyembah Allah itu sangat susah. Bahkan kalau lagi sholat mendapatkan ancaman. Pernah lagi sholat baginda Rasul padahal sudah bersembunyi di balik batu ya, di balik batu besar, tapi ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy
beliau akan ditimpa oleh batu yang besar. Namun ketika beliau bertakbir Allahu Akbar, yang akan menimpakan batu itu bergetar ya, dengan takbirnya baginda Rasul merasa gentar dan takut, sehingga batu yang sudah mau ditimpakan kepada baginda Rasul malah jatuh menimpa kakinya. Itu salah satu ancaman baginda Rasul ketika di kota Mekah sebelum merdeka, sebelum hijrah. Itu. Jadi kemerdekaan itu memang nikmat yang sangat luar biasa. Ya, dalam surah Al-Quraisy dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Ya. Sungguh sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Quraisy ya, ketika mereka akan berusaha, ketika mereka akan berdagang, ketika mereka akan mencari keutamaan, mencari rezeki, biasanya mereka berundi di depan Ka'bah. Dulu Ka'bah itu bukan dijadikan untuk sebagai mempersatukan arah saja, tapi mereka menyembah kepada Ka'bahnya, sehingga mereka ketika mau bepergian berdagang ya, baik petang maupun siang atau di musim dingin atau musim panas, mereka mengundi nasib dulu di Ka'bah, melemparkan panah ya. Diceritakan kalau panahnya itu tepat di Ka'bah, tidak mental jauh, nah, itu berarti harus ke arah sana. Kalau mental berarti harus kebalikannya arah tujuan atau berdagangnya. Itu dijadikan musyrik oleh mereka. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri banyak berhala-berhala untuk disembah oleh mereka. Padahal kata Allah, kalian jangan mengundi nasib dengan Ka'bahnya, tapi falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah ya, beribadahlah, mengabdilah rabb hadzal bait, hadhil bait, kepada Tuhan pencipta rumah ini. Rumah ini tadi Baitullah atau Ka'bah pada saat itu ya. Bukan kepada Ka'bahnya, tapi penciptanya, pemiliknya, pemeliharanya. Itu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa Tuhan Ka'bah itu, Tuhan rumah Allah itu atau rumah itu, rumah mulia itu adalah zat yang memberikan makanan, memberi rezeki, artinya bukan hanya makanan, yang jelas di situ diartikan at'amahum min ju' ya, memberikan makanan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf. Nah, ini kemerdekaan, dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan, jauh dari rasa ketakutan. Jadi Allah menegur kepada kafir Quraisy pada saat itu yang menyembah Ka'bah tapi melupakan pencipta dan pemilik Ka'bah, untuk kata Allah, sembahlah Tuhan rumah ini yang memberikan makan, yang memberikan rezeki, yang memberikan rasa aman minal khaufi wal ju'. Itulah nikmat kemerdekaan. Kita juga ya, kita untuk mencari nafkah, kalau tidak merdeka maka kita susah mencari nafkah, susah berusaha, susah cari kerja. Kalaupun ada pekerjaan ya, kita tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram. Jadi kemerdekaan adalah hak hamba Allah yang sangat diidam-idamkan oleh semua individu, semua bangsa. Maka kita wajib bersyukur. Bagaimana kita menyikapi nikmat kemerdekaan itu? Masih dalam surah yang kecil yang saya sampaikan tadi, surah An-Nahl, ada ya kebalikan bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Perintah Allah ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan, pertolongan dari Allah. Contoh Nabi juga ketika sudah berhijrah, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan menunjukkan keberhasilan baginda Rasul dengan banyak manusia yang mengikuti dari segala penjuru dunia.
banyak yang beriman dan mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, bertauhid dan bersyahadat mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam surah An-Nasr yang sangat pendek namun maknanya sangat luas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika ketika sudah datang pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan dari Allah. Wal fath bisa diartikan juga kemerdekaan. Ya, kemerdekaan kota Mekah dari kafir Quraisy. Kemerdekaan dan kemenangan baginda Rasul berdakwah setelah pindah ke Yasrib, setelah hijrah ke Yasrib. Sehingga wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, dan kamu bisa melihat banyak sekali manusia-manusia atau bangsa-bangsa yang masuk ke dalam agama Allah. Agama Allah adalah yang didakwahkan, yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang terakhir. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu juga sama, mengajak untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Namun syariatnya masih berbeda, ya. Belum dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama menyembah Allah, namun syariatnya belum selengkap setelah Nabi Muhammad SAW diutus, karena beliau adalah penyempurna segala syariat para nabi, para rasul sebelumnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berkelompok-kelompok, bergelombol-gelombol, berbangsa-bangsa, ya, bernegara-bernegara. Banyak yang masuk Islam, beriman kepada baginda Rasul dan juga beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa dari Allah ketika kita sudah meraih pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan dengan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan engkau, wahai Muhammad dan pengikutnya, ya. Wastaghfir, dan mohon ampun. Jadi mengisi kemerdekaan itu adalah dengan bersyukur kepada nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat yang lain, ya. Kemudian memohon ampun. Fasabbih bihamdi rabbika, dan sucikan Allah. Maksudnya sucikan Allah, bertauhid hanya kepada Allah. Sehingga para ulama yang soleh, ya, memaknai mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan 3 hal atau dengan 3 komponen tubuh kita. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan anggota tubuh. Dengan hati apa? Kita meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah, walaupun bangsa kita, pendahulu kita, pejuang-pejuang bangsa kita berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan, dengan segala fasilitas, kekuasaan dan lain sebagainya, ya, mereka berjuang, namun tetap kita yakini bahwa itu adalah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas sekali, ya, para pendahulu bangsa kita, ya, membuka proklamasi itu atau piagam pembukaan UUD 45 itu dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka kemerdekaan itu bisa diraih oleh bangsa Indonesia. Keinginan kita sebagai bangsa ingin merdeka sangat kuat, dan mereka berjuang sekuat tenaga, bahkan sampai titik darah penghabisan, sampai harta juga habis, sampai segala daya potensi yang ada pada diri mereka dikerahkan untuk memerdekakan dari penjajahan bangsa lain, ingin memerdekakan bangsa. Itu yakin bahwa walaupun usaha para pejuang, usaha kita misalnya dalam berjuang setelah kemerdekaan, itu tetap Allah yang menentukan, Allah yang memberikan pertolongan dan kemenangan. Jadi kita tetap ingat kepada Allah. Tadi fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian dengan hati, dengan lisan. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah kita merdeka, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
lagunya pun ya, lagu Indonesia Raya, Indonesia Merdeka itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi yang dibangun itu jiwa dulu, hati kita. Hati kita bangun keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yakin bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada perjuangan bangsa kita. Dan dalam berjuang kita setelah kemerdekaan juga pasti Allah menyertai kita. Makanya jangan dilupakan Allah. Bangun jiwa kita, keyakinan kita, keimanan kita. Kuatkan keimanan kita terhadap kemahakuasaan Allah, kemahapenentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemahapenolongannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya potensi pintar, punya potensi segala perlengkapan perang yang canggih, misalnya mesin perang yang sudah mutakhir, kalau kita sombong tetap Allah murka. Mungkin Allah tidak akan memberikan kemenangan, ataupun mendapatkan kemenangan tapi tidak disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang hanya sementara di dunia saja, sementara di akhirat kita dimasukkan kepada orang yang sombong. Naudzubillahi min dzalik. Tapi ketika kita sudah dibangun jiwa, ya, jiwa kita, maka kita akan menyadari bahwa semua aktivitas kita, semua perjuangan kita, semua kesuksesan itu adalah karena bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir, mohon ampun. Kenapa harus mohon ampun? Karena dalam berjuang itu biasanya kita kadang-kadang melewati batas. Ya, ketika sedang berperang itu, ya karena terpepet atau terdesak, akhirnya yang tadinya tidak niat merusak tanaman misalnya, merusak alam misalnya, terpaksa jadi rusak. Maka itu juga suatu dosa. Maka mohon ampun, wastaghfir kata Allah ketika sudah mendapatkan kemenangan. Atau mungkin ada kawan yang terlukai karena tingkah kita untuk berjuang, ada teman yang terhianati, ada bangsa yang terhianati, terbunuh karena ada peperangan, itu juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Atau cara-cara kita yang licik, ya, karena dalam perang itu walaupun Rasulullah SAW menganjurkan jangan merusak tanaman, jangan membunuh kaum wanita, jangan memerangi yang sudah lemah, tapi karena keterpaksaan di situ terpaksa. Makanya wastaghfir kata Allah, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan itu dengan hati kita yakin bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecil-kecil membaca alhamdulillah, tapi hati kita harus menyadari bahwa itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dengan anggota tubuh, dengan kekuatan-kekuatan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Punya kecerdasan berpikir, punya kecerdasan dalam taktik atau teknis berperang, punya harta untuk menyokong perjuangan, itu adalah termasuk anggota tubuh. Kita punya tubuh yang sehat, kuat, masih muda, masih kuat tenaga, masih semangat berjuang karena semangat anak muda. Bahkan kemerdekaan kita juga dipelopori oleh Sumpah Pemuda. Semangat muda itu memang luar biasa. Ya, makanya tahun 1928 ya, pemuda yang dipimpin oleh Bung Tomo. Kalau mendengar namanya, bayangan saya Bung Tomo itu besar, tinggi, ya pokoknya sterek, keker. Ternyata fotonya rambut panjang, badannya kecil, namun gelegar takbirnya menggetarkan para pemuda yang lain, memberikan semangat, spirit untuk merdeka, untuk bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Itu 3 pilar kekuatan anak muda, ingin memerdekakan bangsa dan ingin untuk merdeka itu harus bersatu. Makanya tadi di mukadimah, amarona bil ittihadi wal jamaah. Allah itu yang memerintahkan kita untuk selalu bersatu wal jamaah, dan berkumpul, bersatu padu, ya, untuk berjuang itu. Jangan centang perenang, jangan berbeda kepentingan, harus sama. Ingin merdeka ya merdeka,
Ingin mengusir penjajah, yang mengusir penjajah. Jangan ketika ada penjajah yang membeli kita, ya, membeli perjuangan kita dengan sogokan, dengan harta maupun wanita, dengan tahta mungkin kedudukan, itu jangan tergiur. Ketika ingin merdeka, ya harus sama-sama memerdekakan diri. Disogok dengan rupiah atau emas sebanyak apapun, kita jangan mau. Itulah bil ittihadi wal jamaah, bersatu dalam misi dan visi kita. Harus satukan dulu misi dan visi kita. Itulah pemuda yang dipimpin oleh Bung Tomo dulu. Ya. Takbir Allahu Akbar ketika dilontarkan oleh orang yang ikhlas, orang yang soleh, orang yang tujuannya hanya karena Allah dan karena bangsa dan negara, maka itu menggentarkan musuh-musuh kita, musuh-musuh atau para penjajah kita, sehingga memberikan spirit yang luar. Walaupun dengan bambu runcing, dengan apa adanya senjata yang mereka bikin, yang mereka buat sekemampuannya, tapi di hadapan musuh itu sangat menggetarkan dan ternyata hasilnya juga luar biasa tanpa dikira. Itulah ketika kita sudah yakin kepada Allah Maha Kuasa, Maha Penolong, Maha segala-galanya, maka yang sederhana pun jadi luar biasa. Batu kecil pun jadi meriam, ya. Terus bambu runcing menjadi pedang yang luar biasa tajamnya. Itu karena orangnya yakin kepada Allah dan menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersatu dengan kemahakuasaan Allah dan menyadari dia tidak punya daya dan tidak punya upaya, namun pertolongan Allah yang luar biasa. Itu dengan anggota tubuh kita berterima kasih atau bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Kalau kita sebagai pewaris yang diwarisi kemerdekaan, maka kita harus berjuang, ya, untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita, untuk membangun bangsa dan negara ini demi kebaikan, keamanan, kenyamanan bangsa. Itulah kewajiban kita sebagai bangsa yang merdeka. Bagaimana akibatnya kalau kita tidak menerapkan atau mengisi kemerdekaan itu dengan mentaati, mentauhidkan, kemudian tidak bersyukur atas nikmat, bahkan malah nikmat kemerdekaan itu dijadikan untuk bebas tanpa batas, ya, karena kita aman, nyaman, tentram, ya, rezeki banyak melimpah, maka Allah menurunkan firman-Nya, ya, contoh orang yang tidak bersyukur atas nikmat, terutama nikmat kemerdekaan. Surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya. Dan Allah memberikan perumpamaan atau menjadikan perumpamaan qaryatan, suatu negeri atau suatu kaum atau suatu bangsa, kanat aminatan, tadinya mereka beriman, mutmainnatan, tenang tentram, mutmainnah. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan, didatangkan kepada mereka, ya, rizki ragadan min kulli makan, yang berlimpah dari segala tempat. Setelah meraih kenyamanan, kemerdekaan, maka mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Bahkan rezekinya melimpah karena mereka beriman pada saat itu, sehingga mentauhidkan Allah, kemudian mentaati perintahnya, kemudian mencintai utusannya, sehingga mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan rezeki yang berlimpah dari segala tempat. Digambarkan oleh Kus Plus, ya. Nusantara itu ketika menancapkan tongkat saja akan menjadi pohon yang berbuah banyak. Kemudian apa lagi, lupa lagi tuh, ya. Tongkat menjadi, lupa lagi ya. Lagu lama itu. Pokoknya di Nusantara itu karena suburnya, ya, tongkat pun bisa menjadi makanan lah, menjadi menghasilkan buah, menjadikan. Kalau orang-orang tua dulu, ya,
membawa kalau singkong sampai saat ini juga yang penting ditancapkan ya, akan tumbuh, akan menjadi makanan di bawahnya. Belum lagi pohon-pohon yang lain, ditancapkan saja jadi berbuah. Terus lautan menjadi kolam susu katanya, air lautan menjadi kolam susu, karena di lautan itu banyak kekayaan alam ya, dari ikannya, dari kandungan laut yang lain, ada permata, berlian dan lain sebagainya. Belum lagi yang di dalam lautnya ada emas, ada uranium, itu adalah menjadi kekayaan alam. Makanya air lautan menjadi kolam susu katanya, karena sumbernya. Karena masih pada beriman, taat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, sehingga mereka tenang, tentram, rezeki berlimpah dari segala tempat. Namun fakafaros bi an'umillah, mereka berkufur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, fakafarot, kufur nikmat ya. Kenikmatan itu dipakai untuk maksiat, dipakai untuk melanggar aturan Allah, dipakai untuk menyekutukan Allah. Sehingga kata Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Maka karena mereka yang tadinya beriman, tenang, tentram, banyak rezeki melimpah dari segala penjuru, dari segala tempat, namun mereka mengkufuri nikmat. Nikmat itu tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah, tidak membuat mereka ingat kepada pemberi nikmat, menyembah kepada pemberi nikmat, malah mengkufurinya. Bahkan sebaliknya, dalam ayat lain menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah ya, nanti dalam surah Ibrahim ayat 30-nya ada. Maka oleh Allah diberikan atau ditimpakan, dirasakan kepada mereka libasal ju, rasa lapar itu menjadi menyebar, libasan. Jadi kalau pakaian itu kan dipakai oleh seluruh manusia. Jadi hampir seluruh penduduk bangsa itu yang tadinya beriman kemudian mengkufur nikmat ya, akhirnya mereka ditimpa rasa lapar, berarti kekurangan rezeki. Atau walaupun ada rezeki tapi dia merasa haus terus karena tidak bersyukur, karena kufur nikmat. Walaupun mereka dapat banyak nikmat, namun mereka masih kurang saja. Itu salah satu libas salju ya, diberi pakaian kelaparan. Walaupun banyak nikmat, tapi mereka merasa berkurang. Atau memang kelaparan, susah mencari rezeki, cari kerja, cari segala macam karunia-karunia dari Allah yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga rasa lapar itu menjadi kebiasaan bangsa tersebut. Wal khauf, dan khawatir, takut, ya tidak merdeka tadi. Akhirnya yang tadi sudah merdeka, kemudian ketika mereka beriman menjadi kenikmatan, mendapat rezeki yang banyak. Namun karena mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka rasa lapar, rasa takut menimpa mereka. Bima kanu yasnaun, karena mereka bermaksiat atau perbuatan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat kalau kita tidak syukur dan tidak amanah dalam mengisi kemerdekaan, sehingga nikmat kemerdekaan disalahgunakan untuk maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 30, wa ja'alu lillahi andada liyudillu fi sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Kemudian dengan pelanggaran-pelanggaran ya, kenikmatan itu mereka menjadikan kepada Allah itu andada, menjadi terbilang. Jadi Allah itu tidak esa lagi, tidak diesakan lagi oleh mereka. Menganggap ada kekuatan yang menandingi kekuatan Allah, menganggap ada kekuasaan yang menandingi kekuasaan Allah, menganggap ada yang pemberi rezeki itu bukan hakikatnya hanya dari Allah, tapi mereka malah mengutamakan orang-orang atau bos-bos atau penguasa-penguasa yang pada saat itu menguasai mereka. Dianggap itu sebagai Tuhan. Contoh kaumnya Nabi Fir'aun itu menganggap Tuhan Fir'aun sebagai Tuhan,
karena anjuran dari Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu sombong luar biasa, sehingga kaumnya pun menganggap dia sebagai Tuhan, karena dia yang menjamin keamanan katanya, karena dia yang memberikan fasilitas kemerdekaan, karena dia yang memberikan fasilitas kemakmuran pada negerinya. Itu dianggaplah sebagai Tuhan oleh Allah, ya. Liyudillu an sabilihi, ya, tujuan mereka menjadikan Allah sebagai bilangan atau ada penanding-penandingnya. Liyudillu an sabilihi, agar mereka menyesatkan yang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan wahai Muhammad, silahkan kalian bernikmat-nikmat, bersemena-mena atau terleha-leha dengan nikmat-nikmat itu, ya. Fa inna masirakum ilan nar, karena namun sesungguhnya tempat kembali mereka adalah ke api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itulah yang ukur nikmat. Ada sabda Rasul, ya, yang mengatakan silahkan kalian menggunakan nikmat-nikmat itu, namun fa innaka mayitun, ya. Ismasita fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu, kata baginda Rasul. Fa innaka mayitun, namun sesungguhnya engkau akan mati, dan ketika mati kembalinya kepada neraka, kemudian akan mendapatkan siksa. Tetap kembali kepada Allah, namun kembali kepada Allahnya dalam murkanya, sehingga beradanya di api neraka. Dalam surah Luqman ayat 26, numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila adabin qalil. Mereka bernikmat-nikmat yang sedikit dan sebentar di dunia, ya, dengan nikmat fasilitas kemerdekaan, dengan nikmat harta yang Allah karuniakan dan lain sebagainya, keamanan, kenyamanan, tapi sedikitnya itu cuma di dunia saja, sebentar. Dan kalau dibandingkan nikmat Allah yang akan diberikan ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang diridhoi nanti di akhirat, maka itu hanya 1%-nya di dunia itu, sedikit berarti. Qalilan, sebentar, juga bisa diartikan sebentar. Di dunia walaupun sampai puluhan tahun, bahkan mungkin sampai ratus tahun, itu sebentar, ya, karena sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Summa nattarruhum ila adzabil ghalid, kemudian Allah akan menimpakan kepada mereka atau membalas mereka itu, atau mengakibatkan mereka itu ila adzabin ghalid, kepada siksa yang sangat keras. Naudzubillahi min dzalik. Itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan, wajib mensyukuri nikmat keberhasilan baginda Rasul berhijrah, berdakwah, sehingga agama tauhid syariat yang beliau dakwahkan nyampe kepada kita, karena itu juga dakwah dari Rasul dan juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syukuri. Kemudian kemerdekaan, yakini bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perantaranya atau penyebabnya perjuangan para pendahulu pejuang bangsa kita, namun itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada para pejuang bangsa. Kemudian yang paling penting mengisi kemerdekaan itu adalah dengan segala potensi yang ada pada diri kita, dengan fasilitas atau posisi kita masing-masing, ya, peran kita masing-masing. Sekecil apapun peran kita, sekecil apapun kemampuan kita dalam membuat bangsa ini merdeka atau bangsa ini mengisi kemerdekaan ini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan yang sekecil itu, yang sedikit itu. Semua kita masing-masing bisa berperan untuk manfaat bagi bangsa dan negara. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya sedikit bahasan tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini menjadikan kita lebih yakin lagi kepada pertolongan Allah, lebih yakin lagi kepada
bantuan Allah dalam segala segi kehidupan kita, dalam segala segi permasalahan hidup kita. Libatkanlah Allah dan bermohonlah kepada Allah sebagaimana yang tertera dalam yang kita baca setiap sholat, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah beribadah menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kita atau kami memohon pertolongan. Maka esakanlah Allah, kemudian beribadahlah sesuai syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian berperanlah sebagaimana yang kita mampu dan ada pada diri kita masing-masing untuk kemerdekaan ini. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذوقا